dan staf SD Negeri Pakusingan 2. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ini pertama-tama saya minta waktunya nih Bapak Ibu. Ini adalah tugas pendidikan guru penggerak. Di sini saya sudah sampai di modul 1.4. Di modul 1 ini ada modul sampai 4. Nah, ini ada modul yang terakhir, modul 1.4. Nah, di modul ini itu ada tugas, salah satunya itu adalah aksi nyata. Jadi saya harus mendiseminasikan materi pada modul 1.4 ini. Sebelumnya ini saya juga masih belajar, kita sharing ya Bapak Ibu. Ya, langsung saja. Ya, di sini saya akan melakukan diseminasi budaya positif. Ini oleh saya sendiri, Asminida Sakia, SD Negeri Pakusingan 2, Kecamatan Kabiangan. Kita sebelum mulai materi ini, sebelumnya kita explain dulu ya, supaya lebih semangat. Mungkin ini kan sudah jam 12, sudah ngantuk. Jadi kita explain dulu supaya semangat, oke? Kita santai aja ya Bapak Ibu, nggak usah serius. Ya, sekarang berdiri dulu. Berdiri. Ya, berdiri. Kita bareng-bareng. Ikuti ya. Ya. Di modul 1.4 ini saya belajar tentang budaya positif. Ya, budaya positif itu apa? Budaya positif, ada yang tahu kira-kira budaya positif? Budaya yang baik. Budaya yang baik, boleh. Ada lagi? budaya positif itu adalah kebiasaan
kebiasaan-kebiasaan yang baik yang bisa diterapkan di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Nah, di sini itu ada budaya positif di lingkungan sekolah kita. Salah satunya itu yang pertama itu ada kegiatan sholat duhur berjamaah. Itu salah satu budaya positif yang ada di sekolah kita. Lalu yang kedua itu adalah kegiatan zikir pagi atau Asmaul Husna. Itu juga sudah kita terapkan di sekolah ini. Lalu yang selanjutnya adalah kegiatan bersih-bersih. Itu juga termasuk budaya positif. Lalu yang paling pojok sana itu adalah tentang kegiatan berdoa sebelum dan sesudah KPM. Lalu yang di bawah itu adalah kegiatan tentang kepedulian terhadap lingkungan. Itu salah satu P5 yang kemarin saya laksanakan itu adalah kegiatan menanam tanaman. Salah satunya itu ada terong dan tomat. Terus selanjutnya itu budaya positif. Selanjutnya adalah upacara bendera. Lalu yang berpakaian biru itu budaya positif tentang literasi. Yakni kelas 5 itu mengadakan membaca literasi di perpustakaan. Kemudian yang terakhir itu adalah salah satu contoh kegiatan budaya positif. Salah satunya adalah kegiatan 5S ya harusnya. Nah itu salah satunya adalah S tentang salam. Itu contoh dari budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Next. Nah, pada kegiatan ini di sini saya akan sharing, artinya berbagi. Salah satunya yang pertama itu adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Lalu yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat itu adalah kebutuhan dasar manusia. Lalu yang kelima adalah restitusi atau 5 posisi kontrol. Jadi ini materi yang telah saya pelajari di modul 1.4. Next, langsung ke yang pertama dulu itu adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, next. Nah, coba buka. Nah, coba Bapak Ibu guru silakan genggam tangannya masing-masing coba. Nah, itu kan bisa genggam. Nah, saya coba ambil contoh ini aja wis. Buyus sama Kak Kemin. Nah, di sini Buyus misal Buyus punya sesuatu yang harus digenggam terus. Nah, di sini Pak Kemin tugasnya adalah ya membuka tangannya Buyus, tapi boleh dengan cara merayu. Ya, merayu Buyus tercinta kayak itu boleh. Ya, pokoknya Buyusnya juga berusaha jangan tergoda oleh rayuannya Pak Kemin. Bisa Buyus? Ya, coba ya. Yuk Pak Kemin merayu sama Buyus. Ya, merayu sama Buyus supaya kepala tangan yang ada di Buyus itu, entah itu Buyus itu lagi menggenggam apa, menggenggam uang atau apa. Yang penting Pak Kemin pengen merebut yang ada di genggamannya Buyus. Tapi Buyus ya terserah sama Buyus mau tergoda apa tidak. Ya, coba Pak Kemin. Membayangkan ya isinya apa? Contohnya isinya adalah emas atau uang. Ternyata apa?
bibasnya merayu. Kira-kira Bu Alinya tergoda apa tidak? Mau membuka kepala tangannya apa tidak? Buyus itu aslinya bisa menutup aja kepala ini, tidak harus dirayu. Oh ya ini tidak usah seperti itu ya, tidak apa-apa. Artinya apa? Bisa buka, bisa nutup. Artinya apa? Yang memegang kontrol dirinya itu siapa? Ya, yang mengontrol kepala tangannya itu adalah diri sendiri. Ayo next Pak. Nah, di situ tadi ada pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Tadi sudah dipraktekkan. Karena di akhirnya buyusnya membuka. Karena apa? Sudah diiming-iming sama Pak Kevin, mau dikasih? Mas, oke. Lalu yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tentang menutup kepala tangan Anda? Tadi kan yang pertama itu membuka, lalu yang kedua adalah menutup. Itu juga terserah tergoda apa? Tidak. Lalu yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Jadi yang memegang kendali itu siapa? Ya, yang memegang kendali itu adalah diri sendiri. Artinya apa? Kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Ya, next. Nah, itu kemungkinan jawabannya. Yang pertama, pertanyaan pertama dan kedua itu bervariasi. Tadi kan ada membuka dan menutup. Lalu pertanyaan yang ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepala tangan, atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuat kepala tangan rekannya? Itu jawabannya adalah diri sendiri. Artinya kita masing-masing itu bisa memegang kontrol, baik itu membuka atau menutup sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Mungkin tadi Buyus mau membuka kepala tangan karena punya apa ya, punya keinginan mau beli sesuatu, akhirnya mau membuka tangan. Coba kalau tidak mempunyai keinginan, mau dikasih uang, orang entah please bikin kayak gitu. Next, banyak Mister. Ya, banyak Mister. Kemudian teori kontrol menurut Dr. William Russell. Yang pertama, miskonsepsi makna kontrol. Miskonsepsi itu apa? Ya, kesalahan. Ya, berarti cara pandang yang berbeda. Cara pandang yang berbeda. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Artinya apa? Kita kesalahan ya, guru mengontrol murid. Yakni pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Artinya apa? Kita tidak boleh memaksakan kehendak murid, karena menurut Ki Hajar Dewantara, waktu saya mempelajari modul 1.1, tugas guru itu hanyalah menuntun murid, tidak boleh memaksakan. Lalu yang kedua, miskonsepsi tentang ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif itu artinya apa? Bujukan. Ternyata bujukan itu tidak selamanya bermanfaat. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Kemudian segala usaha
kemudian ada seorang anak yang tidak mau mengerjakan. Loh, saya bujuk, ayo kamu mengerjakan, nanti tak kasih permen. Nanti kalau kayak gitu terus ya, itu juga tidak baik. Nanti kalau seumpamanya saya tidak masuk, giliran Ani masuk kan anak-anaknya jadi minta permen, itu juga tidak bagus. Next. Lalu yang ketiga itu adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Yakni menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Artinya apa? Kita juga tidak harus membuat murid itu merasa bersalah. Kalau muridnya itu salah, ya kita harus introspeksi diri kita terlebih dahulu, jangan harus menyalahkan murid, karena itu nanti akan membuat identitas dari si murid itu menjadi gagal. Kemudian yang keempat itu adalah ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Itu juga termasuk dalam miskonsepsi. Artinya apa? Orang dewasa, kita itu kan orang dewasa ini, anak sama anak-anak, orang dewasa sama anak-anak. Jadi kita berhak untuk memaksa, itu juga keliru. Ya, kita juga tidak boleh memaksa. Next. Lalu, bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, itu menurut Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership tahun 1991, itu menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Artinya apa? Kita sebelum mengarahkan si murid, ya kita harus introspeksi diri kita sendiri dulu. Kita harus menilai, oh ya, apa sikap kita itu benar atau tidak, barulah kita ke murid. Next. Lalu perubahan paradigma. Yang pertama itu adalah stimulus respon. Lalu yang kedua adalah teori kontrol. Stimulus respon di sini yang pertama adalah realitas atau kebutuhan kita itu sama. Jadi setiap orang itu memiliki kebutuhan yang sama. Sedangkan teori kontrolnya apa? Kenyataannya anak-anak didik kita itu berbeda, ya kan? Anak didik satu berbeda dengan anak didik dua. Jadi setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki keunikan sendiri-sendiri. Lalu yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama. Kita menganggap bahwa semua anak itu sama, tapi padahal apa? Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi sesungguhnya apa yang terjadi? Kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Harusnya kita berpandangan tentang dunia, ya. Lalu yang keempat adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau ada perilaku buruk, kita menganggap bahwa itu adalah salah. Nah, tapi kenyataannya belum tentu, ya. Karena semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrolnya apa? Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, yang bisa mengontrol siapa? Diri sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tapi teori kontrolnya berbeda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kalau bujukannya gagal, maka biasanya kita sering maksa. Kemudian selanjutnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya kolaborasi itu adalah kerjasama. Justru kita harus bekerja sama. Kalau ada bujukannya gagal, tidak harus memaksa.
disiplin. Disiplin itu adalah taat sesuai aturan. Tapi di sini kadang ada miskonsepsi tentang kata disiplin. Miskonsepsinya apa? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Biasanya kalau ada anak yang tidak disiplin, langsung dihukum. Itu juga kita harus melihat situasinya dulu. Nah, kemudian kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Mungkin kalau sudah sudah jenuh sekali, itu baru hukuman boleh. Tapi kalau semuanya bisa dikontrol, itu tidak harus langsung menghukum. Dengan pendekatan. Iya, dengan pendekatan. Nanti ada pendekatan segitiga restitusi. Next masuk ke. Kemudian miskonsepsi lagi tentang disiplin. Tentang dalam budaya kita itu makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya kan kalau disiplin harus patuh. Ternyata itu juga miskonsepsi ya. Kemarin saya belajar juga, ternyata saya juga keliru. Ternyata saya juga selama ini juga salah. Next, Pak. Kemudian, apa sih tujuan dari disiplin? Tujuannya itu adalah supaya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Artinya apa? Tujuan kita adalah supaya anak-anak itu memiliki disiplin dengan perilaku mengacu dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Apa saja? Satu, nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu nilai-nilai yang baik, kayak tanggung jawab, jujur, mandiri, ya sopan dan lain-lain. Itu tentang nilai-nilai kebajikan. Masuk ke. Nah, nilai-nilai kebajikan terutama di kurikulum Merdeka itu terkenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Yang keempat adalah kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Kemudian yang terakhir adalah berkebinekaan global. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Contohnya seperti itu, kayak beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Contohnya di sekolah kita itu mengadakan tentang sholat berjamaah. Berakhlak mulianya kalau ketemu sama bapak ibu guru, salaman. Kemudian mandiri. Contohnya apa? Mengerjakan soal dengan sendiri, tidak turun-turunan kecuali diskusi. Kemudian bernalar
kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Next, Pak Suto. Motivasi perilaku manusia. Diana Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline itu menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu adalah contoh dari motivasi ekstrinsik. Lalu yang kedua adalah motivasi intrinsik. Contohnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Akhirnya kalau intrinsik itu dari dalam, tapi kalau ekstrinsik itu dari luar. Contohnya adalah mendapatkan imbalan, penghargaan, atau supaya menghindari dari hukuman. Next. Motivasi perilaku manusia yang pertama itu adalah intrinsik, tadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuan dari disiplin positif di sini adalah menanamkan motivasi yang ketiga, yakni adalah ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi kalau intrinsik itu kan dari dalam, jadi kita itu termotivasi dari dalam diri sendiri. Kalau dari luar, kita mungkin mengharapkan imbalan atau penghargaan. Tapi kalau dari dalam diri itu bisa jangka panjang. Artinya apa? Tidak terpengaruh adanya hukuman atau hadiah karena timbul dari diri sendiri. Next. Lalu selanjutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman di sini bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Itu adalah contoh dari hukuman. Jadi hukuman itu adalah dari guru, bukan dari murid. Lalu yang kedua, tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Artinya tidak adanya kesepakatan terlebih dahulu antara guru dan murid. Lalu yang ketiga, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti atau oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Artinya apa? Hukuman itu bisa berupa fisik maupun psikis. Fisik itu bisa contoh kayak dicubit, dijeber, apalagi ya dipelak. Sedangkan kalau psikis itu biasanya berupa kata-kata, kata-kata kayak kamu apa, iya, ya kayak itu, kamu ya B. Next, selanjutnya ya anaknya sama sih kok. Nah, itu juga termasuk hukuman psikis. Lalu yang kedua adalah konsekuensi. Di sini konsekuensi itu adalah sudah terencana atau sudah disepakati. Artinya apa? Sudah disepakati antara guru dan murid. Yakni adanya kesepakatan kelas. Di kelas 5 juga ada kesepakatan kelas. Di situ berarti antara murid dan guru menyepakati tentang keyakinan kelas ataupun kesepakatan. Itu juga sudah ada contoh keyakinan kelas 1 dan tepat waktu, menjaga ketertiban kelas, datang tepat waktu, lagi tidak makan dan minum saat pelajaran, melaksanakan tiket kelas, tidak bermain ketika pelajaran berlangsung. Itu adalah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Lalu yang ketiga, dibuat oleh guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Di sini artinya apa? Guru dan murid itu sudah mengetahui apa yang
sini itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi. Kemudian yang terakhir adalah mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Jadi restitusi di sini artinya apa? Guru itu bisa mengontrol emosi. Kemudian guru bisa mengajak murid mencari solusi bersama apabila si murid itu mempunyai kesalahan. Next. Nah, di sini udah ada jawabannya. Harusnya nggak ada ya. Nih di situ, ayo coba cari. Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk di dalam hukuman. Ini harusnya di slideshow tapi dilarang laptop saya nggak bisa di slideshow. Bukan, harusnya hukumannya belum muncul. Nanti bapak ibu yang pilih hukuman atau konsekuensi. Ya, jadi kalau kita memberikan kayak mencatat murid melakukan kesalahan, contoh datang terlambat, kemudian apa yang dilakukan guru? Guru menyuruh si anak tersebut untuk mencatat 100 kali di dalam buku dan kalau saya tidak akan terlambat lagi sampai ya, sampai 100 itu termasuk di dalam hukuman. Next. Yang kedua, contohnya itu sudah dijawab lagi. Harusnya belum ya. Yang kedua adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jadi misalnya contoh lagi pas pelajarannya Pak Dimas kelas 5 ada yang terlambat, Pak Dimasnya mau hukum kelas 5 ini supaya lari keliling lapangan sebanyak 2 kali. Itu juga termasuk ke dalam hukuman. Nah, next Pak. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kalau ini termasuk di dalam konsekuensi. Contohnya kayak kemarin kelas 3, itu kan mejanya banyak sekali TR. Nah, di situ Pak Su punya inisiatif supaya membersihkan meja tersebut dengan minyak tanah. Nah, di situ itu termasuk ke dalam konsekuensi. Artinya murid yang melakukan, tapi murid sendiri yang membersihkannya, ya tanggung jawab bersama. Tapi kalau hukuman tadi kan itu dengan kayak menyakiti. Tapi kalau konsekuensi itu tidak menyakiti. Next. Yang keempat itu adalah murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu juga termasuk hukuman karena apa? Kalau push up orang anggut masker. Ya. Next Pak. Yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Bukunya dicoret-coret, biasanya kelas 1 bukunya Salman dicoret-coret. Salmannya nangis, kemudian apa? Suruh menggantikan kertas yang sudah dicoret-coret. Itu juga termasuk ke dalam konsekuensi. Lalu yang keenam, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang sampai panas karena mengobrol dengan teman. Itu termasuk hukuman. Tapi hukuman itu kan berarti tidak ada kesepakatan. Kalau kemarin kan upacara itu kan ada kesepakatan antara murid dan guru. Kalau ada kesepakatan itu sih tidak apa-apa. Tapi seumpamanya kalau tidak ada kesepakatan itu ya bisa diperbaiki. Next. Awas.
Jadi kalau murid bersepatu warna putih telanjang itu juga termasuk apa? Hukuman. Tapi kalau kita mengadakan kesepakatan dulu itu kan tidak apa-apa. Ya, kita nanti belajar segitiga restitusi sini. Kemudian ke-8, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Itu juga termasuk hukuman. Berdiri di depan kelas biasanya sambil dijawab. Ya, kalau zamannya saya dulu kayak gitu terus dijawab. Iya zaman dulu. Tapi sekarang kalau bisa jangan. Next. Selanjutnya adalah penghargaan. Di sini bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah pemberian hadiah atau penghargaan ke murid itu efektif? Bagaimana Bu Haji Jemaah? Efektif apa tidak kalau anak diberi penghargaan terus? Ya tidak setiap saat diberi penghargaan, tapi kadang itu secara sendiri sering ya anak-anak kan tidak memperhatikan, terus mengerjakan soalan gitu, jangan nanti kalau belum semua dapat ya gitu kan, ya harga kalau terusnya buruk kalau terus nanti anak malah kebiasaan. Itu menurut saya kadang Tuhan supaya memperhatikan edukasi gitu. Nih, betul apa yang dikatakan oleh Bu Haji Jemaah. Kalau kita memberikan hadiah atau penghargaan ke murid itu secara terus-menerus itu juga tidak efektif. Artinya apa? Murid kita itu berarti apa? Tidak memiliki, oh iya nanti saya mau mengerjakan ini supaya saya dapat 100. Kan kalau seperti itu bisa sewaktu-waktu Bu Haji Jemaah nggak bawa uang. Apa yang terjadi? Muridnya itu kan bisa kecewa, bisa menjadi identitas yang bolehlah kita ngasih penghargaan, tapi jangan terus menerus. Misal Bu Haji Jemaah beberapa dikatakan oleh Bu Ani, kemudian apa? Anak-anaknya kan bisa mengharapkan nanti mau dikasih coklat, nanti bisa dikasih permen, ternyata tidak. Next. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Pernyataan tentang tindakan memberikan penghargaan yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Di sini penghargaan itu efektif. Artinya apa? Bisa diberikan asal dengan jangka waktu yang pendek, tidak secara terus menerus. Kan nanti muridnya mangkat sekolah turun kursi nau apa ya menyadari mas kayak gitu ya, ini malah mengharapkan penghargaan, mengharapkan hadiah, itu juga tidak bagus. Kemudian penghargaan tidak efektif, tadi sudah dijelaskan. Penghargaan mengurangi ketepatan, itu juga kurang bagus. Kemudian penghargaan bisa merusak hubungan. Yakni di sini ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Biasanya kan iri. Kota Olivier nyontok orang kan iri. Ya kan tidak Bu Haji. Iya iri. Bagus kamu bisa kan tidak apa-apa kan? Ya, tapi kalau terus menerus bagaimana coba? Tapi ya kadang juga kan dikasih yang
Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas, bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Misalnya arahnya keyakinan, bukan peraturan. Peraturan yang membuat itu adalah kalau keyakinan kelas dibuat bersama kesepakatan antara guru dan siswa. Ya, betul apa yang dikatakan oleh Bu Haji. Jadi kalau keyakinan kelas itu yang membuat adalah guru dan siswa. Tapi kalau peraturan kelas yang membuat itu hanyalah guru saja. Next. Kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa bermakna. Artinya apa? Antara keyakinan dan peraturan kelas itu lebih baik keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu tujuannya adalah apa? Seseorang itu akan lebih tergerak, akan lebih termotivasi. Karena apa? Yang membuat itu adalah si murid dengan guru. Next, masuk ke. Nah, di sini prosedur penyusunan keyakinan kelas. Yang pertama, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dimuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas, usahakan membuatnya dengan kalimat yang positif, jangan kalimat yang negatif. Lalu yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak orang kakek dan murid orang bingung, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Lalu yang ketiga, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Artinya yang membuat keyakinan kelas itu siapa? Siswanya. Siswa dengan guru itu saling membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Contohnya ya, masuk. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Kira-kira kalian pengen kelas kita itu seperti apa? Kita pada ngacu, guru, saya mau supaya kelas kita itu bersih. Ya boleh. Berarti apa kata-katanya? Melaksanakan tiket kelas, itu contohnya. Guru, saya mau kelas kita bersih, dilatih tidak ada sampah makanannya, bisa ditulis di situ tidak makan dan minum di kelas. Itu juga bisa salah satu contoh dari keyakinan kelas. Next, Kak. Nah, ayo coba cari kalimat positif. Di situ ada kolom yang pertama kalimat negatif, lalu yang kedua adalah kalimat positif. Kalimat negatifnya, dilarang membuang sampah sembarangan. Harusnya jangan nulis kayak gitu, nulisnya membuang sampah pada tempatnya. Nah, next. Nah, itu tak titik-titik. Kalimat negatifnya itu adalah tidak boleh mencoret-coret tembok. Kira-kira kalimat positifnya apa coba Bapak Ibu? Tidak boleh mencoret-coret tembok. Biasanya kalau anak-anak kita coret-coret di tembok, bisa coret-coret. Itu nggak boleh. Kalimat positifnya kira-kira apa? Tulisan di tempat yang sudah tersedia atau di papan tulis apa? Bisa itu, tapi bisa tadi nanti menulis di kertas, itu juga bisa. Nanti coret-coret di kertas ya bisa. Seperti itu, Gin. Next, masuk ke yang kedua, tidak boleh mengejek teman.
yang bisa perhatikan Bapak Ibu guru ketika pelajaran. Next masuk ke yang kelima, tidak diperkenakan membawa handphone ke sekolah. Kalimat positifnya. Yuk Bapak. Tidak diperkenalkan membawa handphone ke sekolah. Ya boleh Bapak membawa alat tulis sekolah, ya boleh. Itu termasuk kalimat positif. Next masuk ke. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia di sini itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan. Lalu yang terakhir adalah penguasaan. Next. Nah yang pertama dulu kebutuhan bertahan hidup. Di sini kebutuhan bertahan hidup atau survival itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, makanan. Nah, contoh ada kasus di sekolah kita itu ada salah satu seorang anak namanya itu adalah Doni. Doni itu ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah contoh ya, Doni pas istirahat, Doni itu minta jajan sama temennya atau biasanya itu kata malaki. Nah, itu kan malaki berarti aku nyipi, aku nyaluk duit nganggo jajan. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan dasarnya si Doni. Artinya apa? Kita tidak harus kita tidak sepenuhnya menyalahkan si anak. Harusnya apa? Kita mencari tahu dulu kenapa si Doni ini malaki seperti itu. Oh ya, ternyata mamanya tidak membawakan bekal. Itu seperti itu. Ya, tidak membawa uang jajan. Ibu nenek. Lalu yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Doni itu kan tadi malaki, ya apa tidak? Malaki bocah. Akhirnya dipalaki, nyaluki jajan, nyaluki duit. Ternyata apa? Setelah ditelusuri, ternyata apa? Doni itu kurang kasih sayang sama orang tuanya. Doni itu beranggapan saya malaki supaya nanti bapak ibu guru saya memanggil orang tua saya dan nanti orang tua saya artinya dia mendapatkan perhatian. Kurangnya kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian next masuk ke penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Di sini apa? Doni kan tadi malaki. Nah, habis malaki apa? Di situ itu Doni itu merasa hebat deh. Aku hebat, saya bisa malaki bocah kayak gitu. Nah, di situ itu ternyata ada kebutuhan dari si anak itu adalah penguasaan. Jadi kalau semuanya ada anak yang malaki temannya, jadi si guru itu harus mencari tahu dulu penyebabnya apa yang kurang. Entah itu tadi kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang atau penguasaan karena pengen diterima. Kemudian next, kebutuhan atau kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Di sini kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan, bekal makanannya ini terus, akhirnya
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu.
Pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Itu tadi video tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama tadi adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang terakhir adalah manajer. Ke atas dulu Kak Sugeng. Ya, tadi kan ada berapa tadi? Ada 5. Kira-kira menurut Bapak Ibu, nih, kira-kira posisi kontrol yang mana yang paling cocok diterapkan di sekolah? Yang paling baik. Ya. Yang paling baik itu adalah posisi seorang guru sebagai manajer. Saya kemarin belajar ini jujur saja, saya juga belum pas dengan posisi manajer, baru belajar. Karena dulu saya juga ada suka sebagai pembuku, sebagai teman, pokoknya macam-macam. Dan sekarang saya baru menyadari, oh ternyata ada posisi guru, salah satunya adalah sebagai manajer. Di sini saya berusaha lagi belajar. Nah, yang pertama itu adalah posisi guru sebagai penghukum. Di sini guru sebagai penghukum yang pertama itu nada suaranya tinggi. Awas! Kaget udah bius. Ya kaget. Coba kalau orangnya cakep langsung bagaimana? Itu juga kalau kita nada suara kita tinggi, anak-anak kita kan udah ya jadi kayak gitu takut ya. Itu kemudian bahasa gue biasanya matanya melotot,
ketiga itu posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, nada suaranya bagaimana? Ramah, akrab. Ini juga tidak apa-apa sebenarnya Bapak Ibu kalau kita terapkan, kita didudukan sebagai teman itu tidak apa-apa. Tapi ya aja kesuwen nanti bokat murid lunjang. Artinya apa? Nanti seorang gurunya itu tidak mempunyai rasa wibawa gitu ya Bu, tidak mempunyai rasa wibawa. Kan harusnya sebagai guru ya harus itu punya rasa wibawa, bisa jadi contoh. Nah di sini itu nada suaranya tadi sudah, contohnya itu Adi, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Itu contoh kalimat sebagai teman. Hasilnya bagaimana? Murid akan merasa senang dan akrab, itu bagus. Kita sebagai posisi sebagai teman di sini bagus, tapi ya jangan terlalu lama. Ya, bisa dinaikkan lagi. Habis teman pemantau. Next Kak. Kemudian yang keempat adalah sebagai pemantau. Di sini ada suara datar. Satu gurunya itu formal. Gurunya, contoh nih, guru Adi, tahukah kamu jam berapa kita mau mulai? Adinya tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak? Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Di sini hasilnya itu muridnya itu memahami konsekuensi. Artinya itu muridnya sadar, oh iya kalau saya terlambat saya harus jam istirahat di kelas saja mengerjakan tugas. Itu posisi guru sebagai pemantau. Lalu yang kelima, posisi guru sebagai manajer. Di sini pada posisi manajer, maka seorang guru itu sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara kayak tadi di video. Yang video kelima itu kan suaranya yang awalnya tadi keras sekali, yang bagian satu, sedangkan yang kelima itu kan pelan. Itu seperti itu, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang kayak gini, itu kan nggak boleh begini. Ini juga tidak boleh. Atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan muridnya. Berarti kenapa kenapa kamu berbuat seperti ini? Berarti kan gurunya itu bukannya harus ada rasa penyesalan. Nah di sini itu guru itu fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Artinya apa? Guru di situ fokus sama muridnya yang bermasalah, tidak hanya membahagiakan guru. Marah-marah kan artinya apa? Kalau marah-marah kan membahagiakan diri sendiri, tapi ya fokus sama muridnya. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun, kalau posisi guru sebagai seorang manajer, di sini guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Artinya apa? Murid yang bermasalah, murid sendirilah yang mencari solusi permasalahannya tersebut. Next, Pak Sugeng. Nah, ya kemarin saya ada tugas demonstrasi kontekstual. Di situ saya membuat skenario tentang segitiga restitusi. Itu salah satunya itu saya di situ tugasnya 2 orang anak. Saya mengambil Surya sama mengambil Budi. Di situ Surya melakukan kesalahan, melanggar keyakinan kelas, datang terlambat. Sedangkan Budi membuang sampah sembarangan. Nah di situ saya berarti tidak langsung menyalahkan keduanya, tapi saya menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, lalu yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, lalu yang ketiga
Itu salah satunya saya melakukan pendekatan segitiga restitusi, yakni di situ saya menanyakan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu datang terlambat, mengapa kamu buang sampah. Kemudian saya juga menanyakan, di sana buang sampah sembarangan. Nah, apakah kamu meyakini keyakinan kelas kita yang sudah dibuat? Perkirakan ada keyakinan kelas, buanglah sampah pada tempatnya, datang tepat waktunya. Mereka tahu keyakinan kelas yang ada di kelas. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Akhirnya mereka permasalahan yang ada mereka tahu masalah apa, juga mereka mencari tahu solusi dari masalah yang mereka lakukan, seperti itu. Jadi kalau murid kita berbuat salah, kita tidak harus saling menyalahkan, tapi kita harus mencari tahu apa penyebabnya. Yang tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian kita juga jangan langsung marah-marah, tapi mencari tahu akar permasalahannya itu seperti apa. Memang 5 posisi kontrol seorang guru itu sangat susah, sangat sulit, tapi kita belajar bareng-barengnya. Belajar dulu yang pertama dari pembuat posisi kontrol sebagai teman ya. Kita berteman dalam murid yang rapiah aja, kesuwen, jangan berkepanjangan. Terus habis itu naik ke level selanjutnya sebagai pemantau. Habis pemantau naik lagi jadi manajer. Jadi next ya, itu penjelasan dari saya. Kira-kira ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Saya itu sering ya. Saya bertanya ya, yang kendala saya mengajar di kelas 1 itu banyak, tapi di antaranya itu anak terlambat kayak hampir setiap hari. Ya, di antaranya itu 2 anak itu. Saya pernah gini sih, nah gitu ya. Kadang-kadang Pak masuk saja. Nanti kalau terlambat bilang, terlambatnya kenapa? Saya terlambat Bu, maaf. Gitu saya paling gitu ya, kayak gitu gitulah. Terus apa? Mungkin karena anak kelas 1 terus ya, 1 terus ya kedua juga ada lagi. Ya masuk saja. Di sini dulu sini. Bila kalau terlambat kenapa? Bilangnya ke guru ya. Hanya itu saja. Saya butuhnya dia itu mengatakan bahwa maaf saya terlambat Bu gitu, tapi belum bisa, anaknya belum bisa mengatakan seperti itu mungkin ya. Karena udahlah biarlah masuk saja. Ya mungkin saya terlalu tidak baik gitu ya. Ya maaf. Saya bagaimana gitu. Oh mungkin karena kelas 1, kalau kelas tinggi mungkin agak tahu ya. Saya lebih tahu lah gitu. Tiap hari. Ya. Jadi saya belum bisa menyelesaikan yang seperti apa untuk anak kelas 1 itu apabila terlambat. Dan satu lagi, saya memang ini maaf ya, adalah 1-2 kali memberi reward hadiah. Kalau kata bagus yang bisa itu kan memang biasa dan boleh kan ya. Kalau Agus istilahnya memberikan kata-kata bagus kepada anak kan boleh ya. Terus hadiah itu saya tahu ya, sering saya juga merasa pokoknya kalau kamu bisa nanti dapat hadiah dan ya permen apa gitu ya. Terus nanti saya juga mungkin itu salah ya juga sering juga sih. Nah, yang paling utama kalau saya memberikan hadiah itu ya apabila ada kegiatan tertentu, misalnya kegiatan lah. Anak-anak tidak mendengarkan, saya capek kalau tidak didengar. Ya saya paling gitu mungkin sih itu mungkin nggak apa ya. Iya, kalau kita sudah ada
validasi tindakan yang salah di situ kan. Oh iya, nanti anaknya kan iya menjawab, oh iya Bu Guru kan biasanya masuk jam 7 ya Bu Guru. Iya, maksudnya kan jam 7. Berarti kalau jam 7 kalau berangkatnya setelah jam 7, tadi kamu berangkatnya jam berapa? Saya berangkat jam 7 lebih 5 menit Bu Guru. Nah itu terlambat atau bukan? Oh iya terlambat. Nah itu kalau itu bukan melanggar ya, menyalahi keyakinan kelas apa tidak kayak gitu. Oh iya, tuh menyalahi keyakinan kelas ya Bu Guru. Iya, coba dibaca keyakinan kelas kita apa. Oh iya, datang tepat waktu kayak gitu. Nanti kan cari solusi bersama Allah. Nah, kalau kayak gitu besok kira-kira kamu akan berangkat jam berapa? Kalau supaya tidak terlambat jam segini. Oh ya, kalau jam segini nanti untuk mencari solusinya kan tadi tidak karena kayak terlambat berangkat ke sekolah itu karena apa? Salah satunya guru saya tidurnya kemaluan. Berarti solusinya apa? Saya tidak tidur teman-teman. Mencari solusi artinya apa? Yang mencari solusi itu siswanya, gurunya itu mancing. Iya, memancing siswanya. Jadi siswa yang punya masalah, siswa lah yang mencari solusinya. Jadi guru yang memancing seperti itu Bu Haji mungkin. Ya pelan-pelan, kelas 5 juga kadang masih susah, apalagi kelas 1. Iya, kelas 5 juga kadang saya kesusahan, apalagi kelas 1. Ya pelan-pelan saya belajar Ibu Haji. Oke, seperti itu ya. Yang kedua tentang ribut. Oke, kalau tentang ribut atau pembacaan kalau secara terus-menerus itu ya artinya terus-menerus di sini apa? Godina, Bu, Haji. Tiap hari dikasih hadiah atau penghargaan terus itu yang malah tidak baik. Tapi kalau tadi kayak Bu Haji, sewaktu-waktu kalau ada ini, ya ikutan tidak aman. Seperti itu. Iya Bapak Ibu. Jadi inilah paparan dari saya. Tapi sebelum ditutup, saya mau minta refleksi dulu. Kira-kira perasaannya bagaimana setelah mengikuti ini, kemudian kedepannya mau seperti apa? Terima kasih atas destinasi atau kegiatan pagi hari ini. Saya kira dengan penjelasan tadi kita banyak mendapatkan manfaat. Nah, untuk kedepannya dari istilahnya hal-hal yang kurang tepat tadi yang disampaikan oleh Bu Yuda, kita bisa memperbaikinya. Intinya pada kegiatan ini Bu Yuda tidak usah sungkan-sungkan berbagi. Insya Allah teman-teman ya berarti kan istilahnya tambah secara bertambah, dan apabila ada hal-hal yang menyangkut baik itu di kegiatan pembelajaran ataupun penerapan disiplin yang kurang pas, oh ini tidak sesuai dengan yang tadi disampaikan, kita insya Allah akan berusaha memperbaiki. Terima kasih.